Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersyukur itu seseorang akan tetap diberi kenikmatan yang langgeng. Ditambah kenikmatan karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita ini. Termasuk akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Karena akhlak itu Bapak Ibu bisa diperbaiki. Walaupun mungkin dalam waktu yang relatif cukup lama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, subuh ini kita akan membicarakan tentang akhlak. Walaupun kemarin beberapa waktu yang lalu sering masalah akhlak ini diangkat oleh Ustadz Asbi. Kita angkat lagi ini Pak, karena masalah akhlak ini sangat penting sekali. Permasalahan akhlak ini tidak bisa satu kali atau hanya khusus untuk Ustadz A saja, enggak Pak. Karena pembelajaran akhlak ini harus continue. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita melihat ayat Al-Quran yang di muka tadi, itu Al-Quran surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan, uswah hasanah, yang bagus, yang baik. Liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang-orang yang menginginkan rahmat Allah, Rasulullah itulah sebagai contoh. Wal yaumil akhir, termasuk orang yang perjalanannya itu, niatnya itu, cita-citanya itu untuk hari kiamat. Karena ada orang hidup ini Bapak Ibu, dia tidak memikirkan hari akhir. Nah itu mungkin dia belum bisa mencontoh Rasulullah. Tapi orang yang ingin niatnya itu kembali kepada hari yang abad, hari kebangkitan, dia akan mencontoh Rasulullah, insya Allah. Dan orang yang banyak mengingat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini adalah sebuah dalil untuk mencontoh Rasulullah. Dalil. Jadi kita ini Bapak Ibu disuruh mencontoh Rasulullah oleh Allah. Bicara kita tentang akhlak, apa itu akhlak Bapak Ibu? Akhlak itu sesuatu yang melekat di dalam jiwa. Dia tidak dibuat-buat, secara spontan. Nur Al-Ghazali. Dan pembangunan akhlak, building karakter,
itu ternyata dimulai sejak dini Bapak Ibu. Sejak kecil. Building karakter ini, pembangunan akhlak itu berawal dari keluarga, orang tua. Kalau orang tuanya itu orang tua yang tidak berpendidikan, itu akan menurun sifat-sifat tingkah laku dari orang tua. Sifat asli orang tua itu turun, Pak. Atau boleh dikatakan gen orang tua itu akan menurun, tapi tidak seluruhnya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang anak di dalam pembangunan karakter building. Orang tua, kemudian yang mempengaruhi juga pembentukan akhlak ini Pak, adalah lingkungan. Seorang anak yang mulai belajar mengenal sesuatu, dia berinteraksi dengan sesama, dengan kawan-kawannya, di situ pembelajaran akhlak juga. Kalau kawan-kawannya ini di rumahnya dia diajari santun, diajari cara bicara, bersikap dengan kawan, itu akan menular Pak. Akhlak ini menular Pak. Bisa ditularkan, akhlak yang bagus itu bisa ditularkan. Kemudian pembangunan karakter juga itu di sekolah Bapak. Nah ini tanggung jawab seorang guru, Pak Ustadz Rinap, ini berat. Memang seorang guru itu satu sisi dia memberikan pelajaran bidang studi, karena dia memberikan pelajaran matematika, sejarah. Tapi seorang guru itu dia mempunyai tanggung jawab moral, memberikan edukasi tentang moral, akhlak. Dia harus sisipkan itu, walaupun bukan pelajaran dia. Kalau dulu kita ada pelajaran moral, pendidikan moral Pancasila, itu bagus Bapak Ibu. Tapi pelajaran itu sudah dihapuskan. Pendidikan moral, Pak. Bayangkan pendidikan moral itu dihapus. Pancasila itu kan bagus, Bapak Ibu. Nilai-nilai Pancasila itu luar biasa. Tapi ternyata pelajaran itu dihapus. Kita sempat bertahun-tahun mengenyam pendidikan PMP itu Pak. Jadi seorang guru itu punya tanggung jawab terhadap pembangunan karakter siswanya. Walaupun dia memegang bidang studi sejarah, bidang studi matematika. Tidak selalu seorang guru itu harus mengajarkan matematika saja. Dia mengajarkan matematika kemudian dia pulang, bukan itu sebenarnya. Tanggung jawab orang seorang guru itu mengajarkan akhlakul karimah. Itu sangat penting Bapak. Sini ada beberapa orang guru, kita ini semua guru Pak. Itu penting Bapak Ibu. Bagaimana cara bicara, ngomong jangan basi-basi. Nah itu diajarkan dari awal. Walaupun kita seorang guru yang menengah ke atas, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah pertama. Memang Bapak Ibu yang paling berperan untuk building karakter ini guru SD sebenarnya. Guru SD Pak. Belakang itu ada mantan-mantan guru SD. Guru TK itu yang awal. Diajarkan sopan santun, diajarkan etika, attitude. Attitude ini sikap. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara kalau dengan orang tua. Nah memang Bapak Ibu, perjalanan seorang anak dari TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, ini lambat laun mengalami perubahan-perubahan. Di mana di saat dia di sekolah menengah atas, itu karakter building ini sudah jadi sebenarnya. Tapi apakah itu sudah harga mati? Sudah tidak bisa dirubah lagi? Tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Memang akhlak itu spontan, bukan dibuat-buat. Tapi pembangunan karakter itu bisa dilakukan walaupun sudah tua Pak. Contoh Pak, orang yang akhlaknya tidak bagus,
tapi dia terus belajar tentang bagaimana bersikap yang bagus, yang baik, ini akan terjadi perubahan dengan kesadaran yang penuh. Bagaimana kita lihat orang-orang kafir Quraisy dulu itu kan brutal, tapi setelah mengenal Islam, akhlaknya menjadi santun. Berarti seseorang itu bisa berubah akhlaknya dengan agama. Kalau di dalam Islam sumber akhlak itu Al-Quran Sunnah. Itu sumber, Pak. Seseorang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, akhlaknya lambat laun berubah. Dulu mungkin songong, Pak, sombong. Setelah belajar Islam dia tidak lagi. Dulu mungkin dia seorang yang pelit. Setelah belajar Islam dia menjadi seorang dermawan. Ya, akhlak juga. Akhlak ini kalau kita melihat secara garis besarnya itu kan terbagi dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah ini akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Sedangkan akhlakul mazmumah itu akhlak yang buruk. Nah, ini bertolak belakang. Seorang muslim mestinya dia pada akhlakul karimah. Memang tidak mudah, Pak. Menjadikan diri kita ini memiliki akhlakul karimah yang memang luar biasa itu tidak mudah. Cukup sulit. Bagaimana bicara santun? Bagaimana untuk kaulan karimah, kaulan sadida, berbicara yang lembut? Itu memang tidak mudah, Pak. Kalau kita sudah biasa ngomong kasar, untuk melembutkan pembicaraan itu tidak mudah. Sulit, Pak. Banyak orang yang sudah terbentuk karakter cara bicara dari dia kecil sampai dia tua, itu akan terus terbawa kecuali dia menyadarkan dirinya untuk bicara lembut, bicara santun, bicara sopan. Ini juga terkait dengan pendidikan, latar belakang pendidikan. Tapi itu bukan harga mati, bukan berarti tidak bisa dirubah, bukan berarti tidak bisa dirubah. Sikap yang baik itu bisa dipelajari, tapi tidak bisa sekaligus. Simsalabim dia tahu jadi orang yang tawadu, tidak juga. Itu perlu latihan-latihan. Pembelajarannya, latihannya itu mungkin memerlukan waktu yang tidak sebentar. Seperti tawadu. Tawadu itu kan akhlakul karimah, tawadu itu. Tidak bisa seorang yang sombong tahu-tahu tiba-tiba menjadi tawadu. Latihannya berat itu, Pak. Seorang dai tentunya dia tetap belajar untuk menjadi seorang tawadu. Walaupun ilmunya sudah tinggi, Pak. Dia tetap tawadu biasa. Rendah hati dengan orang lain. Karena seorang dai, seorang mubali ini kan contoh, menjadi contoh. Bagaimana seorang dai kalau dia tidak tawadu, sombong, Pak. Bicaranya ketus umpama. Itu masih banyak perlu dibenahi kalau dia menjadi seorang dai ataupun seorang guru. Seorang guru juga ini jangan dia harus mencontohkan cara bicara yang bagus, yang lembut, yang santun. Bukan hanya sekedar memberitahu. Nah, seorang guru bukan hanya sekedar memberitahu. Ini bukan saya mendoktrin guru, Pak, bukan. Tapi dia bagaimana bicara santun dan lembut itu akan dinilai, diperhatikan, akan dicontoh oleh anak didiknya. Contoh itu, Pak. Kalau kita melihat guru-guru TK, Pak, guru-guru TK itu ngomongnya lembut-lembut, anak-anak duduk yo. Nah, ini contoh, Pak. Bukan berarti seorang guru SMA harus seperti itu juga, enggak juga. Bukan seperti itu, tapi ada sikap-sikap yang bisa kita berikan contoh pada siswa kita. Mungkin kita tidak pemarah, mungkin kita ini tidak terlalu disiplin kaku, bukan seperti itu. Ada orang yang disiplin kaku, terlambat dikit strap, tegak 2 jam. Itu zaman dulu seperti itu, Pak. Sekarang tidak zamannya lagi, strap, lambat dikit, lambat semenit, tegak di depan, kaki sebelah. Tidak lagi zamannya. Bukan lagi zamannya. Kalau kita mendidik
atau bukan mendidik ya, mengajari seekor binatang, mungkin bisa dipakai seperti itu. Tapi seorang manusia, itu yang kita gembleng itu bukannya jasadnya Pak, bukan. Kalau jasad itu seorang sirkus itu. Sirkusmen mungkin itu bisa, tapi kalau seorang manusia yang digembleng itu kan otaknya, jiwanya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi akhlak ini sangat penting Bapak Ibu. Dan sebagai contoh akhlak yang sempurna itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini sudah Allah ingatkan kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Al-Qalam. Quran surat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang mulia, yang agung. Pernah ditanya kepada istri beliau, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Akhlaknya itu Al-Quran. Jadi luar biasa, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Dan memang Nabi Muhammad itu risalahnya itu salah satu risalah besar Nabi Muhammad adalah building karakter untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Untuk merombak akhlak yang tak keruan menjadi bagus. Itulah dihadirkan seorang suri tauladan. Memang dari dulu Bapak Ibu, dari manusia awal, nabi-nabi, rasul-rasul itu kan memang dalam bidang akhlak ini sangat utama. Tapi Rasulullah ini secara tegas menjelaskan bahwa beliau ini memang khusus untuk akhlakul karimah, sehingga orang siapa saja bisa mencontoh beliau. Bagaimana santunnya Rasulullah itu, bagaimana akhlak beliau itu sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa. Dan kita alhamdulillah Pak, kita alhamdulillah termasuk orang-orang timur. Kita ini orang timur Pak. Orang timur ini dibandingkan orang barat, ini akhlaknya lebih bagus Pak. Secara umum lebih bagus, lebih santun Pak. Coba kalau kita ke tanah suci, orang-orang Indonesia ini agak dihormati daripada orang-orang barat gitu. Oh Indonesia, karena kita ini terkenal dengan orang yang santun, ya Pak Asbi, santun kita orang Indonesia ini. Kesantunan itu sebuah akhlak. Mengapa secara apa ya melihatnya ini? Kok bisa negara Indonesia ini orangnya santun-santun? Berarti budaya kita ini cukup bagus Pak, cukup bagus dibandingkan budaya barat, yang budayanya itu apa ya? Cara menghormati orang itu agak kurang. Kalau kita Pak, memang sudah tradisi menghormati orang tua itu sudah dari dulu. Walaupun notabene-nya asal usul agama Indonesia itu bukan Islam, Pak. Tapi ini juga ada pengaruh besar Islam. Pengaruh besar Islam. Contoh Pak, seseorang yang ingin lewat saja, lewat di depan orang banyak. Bangsa Indonesia, ini sebagian besar bangsa Indonesia, itu akan apa ya, berhati-hati, hormat. Jangankan lewat depan orang, kuburan lewat di depan kuburan, nek numpang lewat nek, mana ada di barat seperti itu. Seperti lewat di depan orang banyak, bangsa timur khususnya Indonesia itu kan agak membungkuk dia. Lewat Pak. Ada di barat itu Pak? Tidak ada. Di Eropa seperti itu orang lewat bungkuk dikit. Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah itu diajarkan di Indonesia. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang
mempunyai budaya yang santun. Bangsa Indonesia ini budaya santun. Kita termasuk orang timur, orang yang memiliki sopan santun yang plus dibandingkan orang-orang Timur Tengah mungkin, Pak. Timur Tengah ini bangsa Arab, sopan santunnya bagus gitu, Pak. Atau orang Barat, orang Eropa, sopan santunnya bagus kita. Contoh lagi, Pak, sopan santun bangsa Indonesia. Kita ini bertradisi, kalau kita lagi banyak-banyak kumpul nak makan, kita nawari, ya makan, Pak. Itu akhlakul karimah. Di Barat enggak ada itu. Ayo kita makan. Enggak ada itu. Basa basi itu. Basa basi itu terkenalnya di mana? Di Indonesia, Pak. Walaupun setelah dikaji basa basi itu apa ya? Penting juga, termasuk akhlak juga. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa akhlakul karimah ini penting, Pak? Nah, kok sampai akhlakul karimah ini sangat dinomorsatukan di dalam Islam, sangat begitu dipentingkan di dalam Islam, karena akhlakul karimah, akhlak ini adalah sebagai kesempurnaan iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya itu adalah yang berakhlakul karimah. Kalau akhlaknya tidak bagus, berarti imannya belum sempurna. Ini apa namanya? Menjadi standar kesempurnaan iman. Jadi penting, Pak. Seseorang yang akhlaknya belum bagus, ini indikasi imannya itu belum sempurna, belum bagus imannya itu. Kalau nak menang dewe, kalau dengan orang masih kasar, itu Islamnya itu tidak bagus. Jadi kesempurnaan iman itu dengan akhlakul karimah. Nah, mengapa pentingnya juga akhlak ini? Karena akhlak ini termasuk yang sangat berat di dalam timbangan amal. Sangat berat Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dimudah-mudahkan begitu saja. Karena di hari akhirat nanti itu kan semua ditimbang. Amal-amal manusia ditimbang. Ternyata akhlakul karimah ini memiliki bobot nilai berat di dalam timbangan itu luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Bisa mengalahkan orang yang puasa dan orang yang sholat. Bisa mengalahkan, bayangkan, Pak. Jadi orang yang sholat malam, Pak, yang sudah biasa, sudah ahli sholat malam, sudah ahli tahajud, sudah ahli 5 waktu ke masjid, sudah ahli puasa sunnah. Itu jangan menganggap itu yang paling hebat. Belum, Pak. Belum. Karena itu bisa dikejar oleh orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Bisa dikejar, Bapak. Jadi tidak main-main. Orang yang memiliki akhlakul karimah ini bisa mengejar orang-orang yang sholat dan orang-orang yang puasa. Saking pentingnya akhlak. Orang yang akhlaknya bagus, wah ini sulit untuk mengalahkannya, Pak. Sehingga orang yang ingin mulia di mata manusia itu harus menyambungkan, istilahnya itu hablum minan nas. Duribat salaimudilatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah habli minan nas. Kalau tidak dia hubungkan dirinya, itu dia menjadi hina. Menghubungkan diri dengan manusia ini harus dengan akhlakul karimah. Cara yang santun, akhlak dengan sopan, berbicara yang lembut. Apalagi dengan orang tua. Orang tua jangan bicara kasar, berkata ah saja kan dilarang. Ini Islam. Islam ini menjunjung tinggi akhlak. Cara bicara diajari di dalam Islam. Cara bersikap diajari di dalam Islam. Jadi akhlak ini bukan hanya untuk penampakan di depan orang banyak, tidak. Tapi akhlak itu juga tertanam di dalam diri seorang itu walaupun tidak dilihat oleh orang. Kejujuran misalnya. Kejujuran itu akhlakul karimah. Di saat kita puasa, Pak, kan tidak ada orang lihat kalau kita di rumah. Bisa saja kita minum, Pak. Tapi seseorang yang memiliki akhlak, ya tidak. Seperti
Bukan puasa, ya. Contoh lagi yang lain. Seperti amanah, kejujuran. Kejujuran itu bukan puasa saja. Di saat dia pergi ke satu tempat atau dia bekerja di satu tempat, di situ banyak barang berharga. Orang yang memiliki akhlakul karimah dia tidak mau itu. Walaupun barang ini tidak berharga, mengambilnya itu. Itu barang ini langsung ambil. Dia akan minta izin dulu. Walaupun barang itu sudah dibuang. Tanya dulu, ini masih berguna dah? Sudah ada guna? Bawa balik deh. Bukan serta-merta dia, ini dalam pikiran ini barang tidak berguna lagi langsung ambil saja. Itu tidak berakhlak namanya. Jadi Bapak Ibu, akhlak ini sangat berat dalam timbangan amal. Dan orang yang memiliki akhlakul karimah ini kedudukannya di hari kiamat itu kedudukannya tinggi. Jadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia itu kedudukannya luar biasa. Bahkan orang yang dekat dengan Rasulullah di surga nanti adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Jadi orang-orang yang akhlaknya santun, lembut, budi pekertinya luar biasa. Itu dengan Rasulullah nanti di hari akhirat itu dalam surga itu tetangga dekat, Pak. Jadi nanti umat manusia ini yang beriman dan beramal soleh ini kan masuk surga. Banyak. Miliaran orang masuk surga itu, Pak. Banyak, Pak. Surga itu luas. Tapi yang dekat-dekat bertetangga, istananya dekat-dekat dengan istana Rasulullah, itu orang yang memiliki akhlakul karimah. Ada juga orang yang akhlaknya kurang, dia masuk surga. Itu mungkin jauh. Mungkin dari sini jaraknya sebelah timur situ, jauh sekali dengan Rasulullah. Nah, orang-orang yang tawadu, akhlaknya bagus, itu tetangga-tetangganya Rasulullah. Bukan hanya sekedar bersolawat, bukan itu, tapi bagaimana mengamalkan sebuah sunnah. Sunnah itu salah satunya akhlakul karimah. Ada akhlak yang hari ini sudah disepelekan oleh orang, sudah diremehkan oleh orang banyak. Apa itu, Pak? Tegur sapa. Saling nyapo. Menebarkan salam. Itu sudah langka. Assalamualaikum. Jarang kita ini membiasakan untuk mengucapkan salam. Di mana-mana ada orang ngomong Assalamualaikum. Ada Pak Polisi ngomong Assalamualaikum. Enggak. Jarang, Pak. Bertemu orang yang memang terbiasa mengucapkan salam. Siapapun itu sudah jarang, di pasar, di kantor. Tidak mesti salam itu masuk rumah saja, enggak. Ada orang berkumpul Assalamualaikum. Bagus itu. Itu harus dibudayakan. Harus dibiasakan. Itu salah satu yang sudah luntur pada hari ini. Yang kedua, yang sudah luntur adalah senyuman. Ini sedekah yang paling murah, tidak pakai biaya. Senyum. Kawan, dengan orang kenal ataupun tidak kenal, menebarkan senyuman. Bukan senyum dewe, bukan dati wong laju senyum, enggak. Senyuman itu di saat kita ada kawan, ada orang lain. Bukan senyum sendirian. Senyum sendirian itu enggak bagus juga. Enggak ada orang tahu-tahu senyum dewe. Itu agak terganggu. Tapi kalau ada orang berpapasan, kita lewat, itu tegur sapa dan senyuman itu luar biasa. Senyuman itu tabassumuka fi wajhi ajhika akhika laka sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Jadi senyuman itu bernilai ibadah dan dicatat sebagai sedekah, Pak. Kita agak aneh juga kalau melihat orang mukanya ini kaku. Ekspresinya itu tidak ada untuk senyuman manis, diam baik. Itu kurang masih diam baik. Tidak ada menunjukkan senyum. Kita salut dengan orang yang tebar pesona senyum, bukan karena nak nyalek baik, Pak, bukan. Biasanya orang nak nyalek ini tebar senyum pesona, Pak. Tapi orang yang memiliki akhlakul karimah, nyalek tidak nyalek, walaupun dengan orang yang
bukan satu aliran, orang yang bukan satu paham, dia tetap senyum, ramah senyum. Orang yang ramah itu biasa untuk tersenyum itu, Pak. Mana, Pak? Apalagi sapa. Mana, Pak? Pak, jadilah, Pak. Ini harus kita tanamkan kita tularkan dengan orang banyak. Saya ada penemuan. Kebetulan orang ini bukan seorang muslim. Dia non muslim. Mantan guru Saperius. Tapi dia itu ramah, Pak. Sepeda, Ustaz. Dia pernah menjadi kepala sekolah Saperius. Itu anak muda saja. Saya dulu kan masih SMA. Dia naik sepeda. Itu rumahnya di Gang Bangau, Pak. Bayangkan itu, Pak. Seorang muslim. Kita melengos kalau berjalan. Jadi kalau dia lewat, aku agak lemah, aku paksa duluan. Ini bisa ditularkan. Kita juga kalau latuo jangan suka-suka. Bukan berarti kita latuo ini nak minta dihargai duluan. Tidak mesti. Tidak mesti, Pak. Itu kalau kita melihat sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, itu orang-orang yang hatinya lembut. Wong yang negur duluan. Negur duluan. Nah, di dalam Islam ternyata orang yang negur duluan itu yang lebih mulia. Bukan kita minta tegur karena kita latuo nih. Enggak perlu ditegur. Itu bukan Islam. Islam ini walaupun dia muda kita tegur duluan. Itu lebih mulia. Soalnya ada anak murid kita, woi mano, contoh, Pak, bukan kita cecek tidak tahu. Seorang guru ini contoh, ada anak murid lewat, atau kita seorang yang senior di sebuah instansi, tentang kita lah pangkat tinggi, Pak, lompat apa paling tinggi itu, pasti, Pak. Di pondok dia gitu, kan? Ada golongan di bawah, hati kan? Tentang kita lah pangkat 4 di anak pensiun. Tidak tahu. Lewat panung banyak, tidak tahu. Ini udah perlu kita duluan. Petinggi di Pemkon ini. Tapi tawadu, Pak. Orang yang tawadu itu ternyata diangkat oleh Allah. Man tawaddu rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu diangkat oleh Allah. Bukan merendah-rendah hina itu bukan. Orang rendah hati, orang yang tawadu, santun, itu diangkat oleh Allah. Ngomong lembut, dengan tutur kata, sopan, itu diangkat. Orang segan, Pak, dengan orang yang ramah-ramah, Pak. Takut kita ini bukan dengan wong yang tidak keruan. Takut kita ini segan kita itu dengan orang-orang yang lembut-lembut itu. Nana ngomong baik-baik, udah enak nian gitu, Pak. Apalagi orang-orang yang memang luar biasa. Sehingga Rasulullah itu, Pak, disegani, ditakuti. Saking segannya itu orang kadang-kadang tidak mau natap Rasulullah itu. Orang-orang Arab Badui itu banyak yang gemetar kalau ngadap Rasulullah. Gemetar, Pak. Bukan presiden, bukan pejabat tinggi, tapi di saat menghadapi Rasulullah itu kecilnya badan itu, jiwanya itu. Begitu akhlak Rasulullah. Besarnya Rasulullah itu di hadapan manusia karena akhlaknya agung. Innakala ala khuluqin azim. Nah, kita ini mencontoh Rasulullah. Banyak contoh-contoh akhlakul karimah ini, Bapak Ibu, ya, ngomong yang baik, santun, pemaaf, rendah hati, ada rasa malu, Mbak. Rasa malu itu akhlak menjaga amanah, menepati janji. Kalau akhlakul mazmumah itu tidak perlu dicontoh, tidak perlu dipelajari, cukup diketahui saja. Tahu, itu udah bagus. Tidak usah digawi. Banyak akhlak-akhlak yang tidak bagus. Menolong orang itu bagus. Bersikap baik, santun dalam bicara. Ada orang dalam bicara, Pak, mohon maaf. Kita ini kan ngomong galau, Pak. Kalau kita bicara dengan kawan, kalau kita banyak ngomong, itu akhlaknya kurang tuh. Kurang itu. Orang yang akhlak bagus itu biasanya dia ngomongnya gantian, dengar, banyaklah dengar. Tapi kalau dia bayang nak ngomong, itu akhlaknya kurang. Saya katakan dulu. Nak ngomong,
Kita udah kasih kesempatan diberinya untuk bicara. Itu udah bagus. Akhlaknya belum bagus itu. Termasuk mendengarkan pembicaraan. Itu akhlak yang bagus. Jadi pembenahan akhlak. Karakter building atau building karakter ini sangat penting. Bukan hanya untuk generasi milenial, tapi generasi yang sudah usia lanjut ini mungkin perlu banyak belajar lagi. Bagaimana bersikap dan bagaimana untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah sebuah kata-kata dari sufi, man arafan nafsahu. Itu kan akhlak. Tahu diri. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang ingin menuju Tuhan, menuju Allah, dia harus tahu diri, memiliki akhlakul karim. Kalau akhlaknya sudah bagus, dia akan lebih mudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sebagai kultum subuh, hari sudah siang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.